Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'da. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para murid-murid MI Iman yang berbahagia, asatid, ustadzat, serta seluruh pemirsa channel YouTube MI Iman yang dirahmati Allah. Di sore hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan nilai atau value. Di tangan Sasabik ada secarik kertas bertuliskan 100.000 rupiah. Berikutnya pun juga sama, adalah sebuah carik kertas yang bertuliskan 100.000 rupiah. Jika anak-anak Ustaz suruh milih di antara dua kertas ini, sudah tentu anak-anak akan memilih yang ini, bukan kertas yang biasa. Mengapa hal itu terjadi? Karena yang satu bernilai dan yang satu tidak bernilai. Yang 100.000 berwarna merah ini bernilai dan 100.000 yang berwarna putih tidak bernilai. Dalam diri manusia pun juga terdapat nilai. Apa nilai yang ada dalam diri manusia? Di dalam sebuah mahfudzat disebutkan ma wahaballahu limri'in hibatan afdala min aqli wa min adabi. Yang artinya bahwa Allah tidak memberikan satu pemberian di mana pemberian itu lebih utama daripada akal dan adabnya. Maka akal dan adab adalah nilai yang ada di dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Dan Allah nyatakan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka takwa menjadi sebuah nilai, menjadi nilai yang ada dalam diri manusia, yang harus terus ada di dalam diri manusia. Di dalam Al-Baqarah 183 yang familiar sekali pada telinga anak-anak, bahwa ketika Allah SWT hendak mewajibkan puasa, maka ada satu tujuan, dan tujuannya ada dalam ending dalam surat ini adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kamu sekalian bertakwa. Panggilan menjalankan ibadah puasa adalah panggilan keimanan. Maka siapapun yang ada iman di dalam dirinya, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa Ramadan ini. Karena yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan ketika ada keimanan di dalam diri seseorang, maka wajib bagi dia, wajib bagi orang yang beriman itu untuk menghadirkan amal saleh. Di dalam beberapa ayat kita mengetahui bahwa ketika Allah menyandingkan amanu, kemudian dirangkaikan setelahnya amil salihah. Dalam surah Al-Asr contohnya, wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Golongan yang tidak akan merugi adalah tiga. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian dirangkai berikutnya, orang yang beriman maka harus amilus sholihat, orang yang beramal saleh. Maka anak-anak sekalian, kita diharapkan menjalankan ibadah saum Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan takwa. Maka akal, adab, di mana akal ditiru adalah ada takwanya, ini merupakan sebuah nilai yang ada dalam diri manusia. Sehingga jika ada nilai dalam diri manusia, kita akan seperti selembar uang kertas 100.000 rupiah ini. Bagaimanapun kondisi uang ini, dia telah lecek karena diremas-remas, ataupun bahkan ini dibuang, tetap memiliki nilai. Dan orang yang ketika mendapatkan ini, maka dia pun juga akan mau mengambilnya. Karena apa? Karena kertas ini ada nilai di dalam kertas tersebut. Maka kita semuanya agar bisa ada nilai di dalam diri kita dengan kita menjalankan ibadah shaum Ramadan ini, mudah-mudahan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat, sehingga kita menjalankan ibadah shaum Ramadan ini dan keluar dari bulan Ramadan ini dengan diampuni dosa-dosa kita dan dibebaskan dari api neraka. Demikian apa yang dapat Ustaz sampaikan pada hari kedua bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan di dalam menjalankan ibadah shaum Ramadan ini dan mendapat nilai atau predikat takwa sebagaimana Allah nyatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.